ya. Doktrin secanggih apapun, kalau masih sifatnya doktrin, akan terlibas oleh fenomena keadaan yang sekarang ini. Nah, terkait mental dan peradaban, apa sih yang dimaksud mental itu, Mas Tari? Bahasanya berat ini. Mental. Mental. Ya, mental itu gambarannya gini aja. Kalau di perangkat kita itu software. Nah, jadi kalau di kita itu ya apapun, ya pikiran kita, ya emosi kita, semangat kita, gitu. Jadi unsur-unsur batiniah kita itu mental. Jadi ya meliputi semuanya, bukan hanya pemikiran dalam arti kayak kecerdasan gitu aja, enggak. Termasuk sampai pada semangat kita, kesadaran kita. Nah, gitu ya. Itu softwarenya lah, software kita sebagai manusia. Gitu ya. Jadi tetap ada korelasinya terkait mental dan kesehatan mental dan kesehatan otak itu hardware dan software itu pasti akan ada korelasinya, Mas ya. Orang yang mengalami sakit di bagian otak pasti akan mengarah ke mentalnya yang kurang sehat, seperti itu juga, Mas. Ya pastinya kalau otak sama mental atau pikiran, otak itu kan tempat hardware-nya pikiran kan, gitu. Meskipun juga kalau secara neuroscience bukan hanya pikiran, tapi juga hardware-nya emosi, bahkan hardware-nya spiritual. Nah, seperti itu. Itu termasuk ketika kita bahas tentang merasakan ya, misalkan tentang keberanian, tentang kemauan, kesiapan segala itu kan mental ya. Dan itu bukan semata-mata kayak pemikiran aja kan, nggak seperti itu. Tapi memang ada rasanya. Nah itu ternyata juga diolahnya juga tetap ada banyak juga unsur yang di otak gitu. Jadi kalau otak itu meskipun tidak semata-mata di otak ya, tidak semata-mata hanya di otak. Di situ ada unsur-unsur di jantung juga ada. Nah, tapi memang ketika kita bahas mental, sebenarnya mental itu malah lebih daripada hardware ya, lebih daripada otak. Sama seperti kita bahas software lah, atau aplikasi gitu. Itu kan lebih luas bahkan cakupan yang bisa diperbuatnya daripada ya HP itu sendiri gitu. Makanya menjadi penting karena sebenarnya yang menentukan seberapa hebat tidaknya sebuah perangkat atau seberapa kompeten tidaknya, ahli tidaknya diri kita sebagai manusia yang jasmaniah ini, itu tergantung dari mental kita, softwarenya. Kalau di HP itu softwarenya, seberapa bagus softwarenya, seperti itu. Berarti untuk kesehatan mental itu sangat krusial bagi kehidupan seseorang. Jadi seseorang ini sangat berimpact sekali pada kehidupannya apabila mentalnya itu sehat, dan kebalikannya apabila mentalnya itu dirasa kurang sehat, pasti akan berimpact pada kehidupannya. Dan itu kiat-kiat atau cara untuk memelihara kesehatan mental itu seperti apa? Ya pastinya kalau soal impact-nya udah pasti sangat berdampak. Nah, cara memelihara kesehatan mental sebenarnya mudah kok, nggak usah sulit-sulit ya. Kita sadari dulu aja bahwa mental itu adalah sesuatu yang paling berharga. Nah, artinya gimana? Ini bukan semata-mata dogma, tetapi begini maksudnya. Kita sadari, kita rasakan bahwa dalam diri kita, kalau kita sudah sampai muncul bahwa memang merasakan bahwa mental kita itu adalah sesuatu yang prioritas, ya maka setiap orang, siapapun juga pasti akan dengan sendirinya
di dalam mentalnya, di dalam kesadarannya pasti sudah muncul petunjuk-petunjuknya untuk bagaimana cara menjaganya, gitu. Secara otomatis. Otomatis pasti dia mulai gemar berpikir, pasti dia gemar untuk merenung, pasti dia juga gemar untuk olah pikir, olah rasa, lah seperti itu ya, kontemplasi. Nah, pasti akan seperti itu. Nah, lain cerita kalau kita sendiri merasakan mental itu sebagai anak tiri ya, artinya, dah buat apa sih pakai pikiran, atau buat apa sih terlalu ini banyak mikir. Nah, misalkan seperti itu. Nah, yang penting kerja aja. Nah, yang penting. Nah, ketika kita termasuki atau tertanam, itu juga dogma-dogma yang menganaktirikan mental, maka otomatis di bawah sadar kita sendiri juga akan lalai terhadap kesehatan mental kita. Akhirnya ya begitu capek, ya udah kita hanya akan menjadi terjebak dalam rutinitas ragawi saja. Capek ya istirahat, habis itu bangun ngapain lagi, melakukan rutinitas lagi. Nah, seperti itu. Nggak sempat ada olah mentalnya. Itu. Padahal itu kembali lagi, mental itu adalah softwarenya. Seberapa mampu sebuah perangkat untuk bisa berbuat sesuatu tergantung pada kualitas softwarenya, kan gitu. Nah, software itu kalau di robot atau AI, AI ini kan software kan, gitu ya. Atau kalau di robot, softwarenya robot itu ya AI itu kan, gitu. Nah, seberapa hebat robot itu tergantung seberapa hebat AI-nya, gitu. Maka kaitannya dengan peradaban, yang membangun peradaban itu siapa? Kan robot. Artinya maksudnya kalau dalam manusia, yang membangun peradaban ini siapa? Raga kan, jasmani kan, melalui kerja, tangan, kaki kita. Nah, menggunakan alat bantu dan sebagainya. Tapi semua itu yang memotori siapa? Yang menggerakkan siapa? Yang mengendalikan, mengatur, yang mengarahkan kepresisiannya, membuat perencanaan-perencanaannya siapa? Mental semua. Tanpa adanya mental yang bagus, peradabannya pun tidak akan pernah bisa bagus. Nah, gitu. Meskipun pada bekerja semua, kelihatan setiap hari dari subuh sampai sore, bahkan sampai malam pada bekerja terus, peradabannya akan gitu-gitu saja. Ketika mentalnya tidak digarap. Nah. Kalau seumpama kita tarik ke sini ya, generasi Gen Z, Gen Alpha ini kan sedikit-sedikit ketika kerja agak berat, ketika kerja agak keras, lalu melaksanakan mental health. Kalau jadi gini, mental health ini apa bisa berevolusi? Terlepas ketika kita dihadapkan oleh sebuah kondisional yang memang tidak sesuai dengan keinginan kita, tahap terus, apakah ketika kita bisa menerima keadaan itu dengan apa meskipun sakit, akhirnya kita berevolusi dari kesadaran jiwa dan lain-lain. Apa kita harus stop itu? Give up, selesai mental health? Oh nggak mau, aku sakit kan seperti itu. Gimana? Ya, itu menarik sekali. Makanya mental health itu sendiri atau kesehatan mental itu sebenarnya hanyalah bagian dari parameter mental. Hanya bagian saja. Dan itu pun juga perlu kita definisikan secara tepat sebenarnya ya. Jangan sampai terjadi kesalahkaprahan. Salah mengartikan dalam kesehatan mental itu sendiri. Artinya gini, kalau mental kita memang mengalami sebuah kejenuhan, sebuah kepanikan atau sebuah gangguan, itu memang benar, memang layak disebut sebagai sebuah problem kesehatan mental ya, atau mental health. Tetapi juga perlu dilihat, artinya gini, ketika ada masalah, kita perlu memperhatikan kesehatan mental kita. Kayak mesin itu, kalau mental suhunya udah terlalu tinggi, ya harus gimana caranya supaya nggak overheat kan. Nah, seperti itu. Itu betul gitu. Tapi nggak semata-mata begitu udah mau overheat, berhenti dulu. Habis itu jalan lagi, overheat lagi, berhenti dulu. Ya kita harus mempertanyakan, kalau bolak-balik overheat,
itu kan berarti ada yang nggak sehat juga di mesinnya kan, gitu. Nah, ini yang harus lebih pada digali lebih mendalam dan diselesaikan solusinya. Artinya gimana mesin kita supaya nggak dikit-dikit overheat. Nah, kan gitu. Ya. Kalau hanya cuma oh ini overheat langsung berhenti, overheat lagi berhenti lagi, ya itu tidak berubah kesehatannya kan, kesehatan mesin kita tidak berubah gitu. Itu hanya cara untuk mensiasati saja gitu. Jadi kalau ngomong pembangunan mental, healing itu sendiri bukan bagian dari membangun kesehatan mental. Itu ya atau boleh hanya bilang hanya sebagai satu cara di antara satu cara darurat ya untuk menyehatkan mental gitu. Tapi kalau itu jadikan sebagai patokan ya justru malah nggak benar kan gitu. Ibarat tadi itu dikit-dikit berhenti karena overheat gitu. Yang benar gimana? Ya mesinnya harus di servis, harus diolah, dilakukan pembenahan sehingga bisa dipakai jalan jauh, nggak overheat. Nah, bahasan kesehatan mental yang sesungguhnya harus sampai pada melakukan upaya-upaya ke arah situ, gitu. Barulah ini disebut membangun kesehatan mental yang sebenar-benarnya, gitu. Nah, kalau mental dipakai untuk kerja, dipakai untuk berpikir, kan memang sudah kegunaannya kan, gitu. Ya, memang harus bisa dipakai untuk itu. Kalau nggak bisa dipakai untuk itu, ya hanya dikit-dikit panas dikit healing, kena kerjaan berat dikit butuh healing, ya itu bukan membangun kesehatan mental namanya gitu. Bisa dikatakan cara untuk mengetahui kesehatan mental sendiri itu kita fokus ke apa yang salah pada diri kita sendiri gitu ya. Nah, kita punya indikator-indikator performa mental kita. Nah, sama seperti indikator-indikator kalau di mobil itu, karena semuanya kan ini ya muncul ya, mana yang nyala itu berarti yang ada yang nggak beres gitu. Nah, kita juga mempunyai itu, mulai dari ya mental kan kembali lagi tadi termasuk rasa kita ya, termasuk juga pikiran kita. Artinya kita perlu mengukur terhadap diri kita sendiri. Pertama, tingkat konsentrasi kita seberapa bagus, daya ingat kita seberapa bagus. Nah, seperti itu ya, kemampuan kita menganalisa seberapa baik. Itu baru unsur-unsur kognitif loh ini. Mental dalam arti yang pikiran dulu ya, yang kognitif dulu. Nanti belum lagi kalau soal ini rasa kita seberapa peka kita, seberapa mampu kita mengendalikan emosi, seberapa mampu kita menghadapi tekanan. Nah, mudah terguncang apa tidak yang tadi itu. Ya, itu parameter-parameternya. Seberapa berani kita mengambil resiko, seberapa mudah ragu atau panik terhadap ketidaktentuan keadaan. Nah, itu kalau di daftar itu banyak sekali indikator-indikatornya yang mungkin di antara itu ada yang menyala itu kan gitu. Kalau kita di mobil itu kan kita scan nih. Di scan. Sama penyakitnya nih kan gitu. Sama penyakitnya ini. Betul. Nah, itu ada ini tuh profilingnya ada. Nanti kita bisa kita bikin juga untuk layanan scan-nya itu. Kayak gitu. Ada ya? Ada. Yang tak lihat ketika hari jadwal pas memang hari libur ya, kalau weekend Sabtu Minggu libur dan semua orang itu berbondong-bondong untuk healing ya, sampai macet berapa kilometer setiap minggu. Kayaknya tak pikir ini kayaknya orang-orang stres semua sih ini. untuk melampiaskan hiburan lah. Jadi ketemunya ketika stres yang dicari adalah kedamaian atau kebahagiaan, kepuasan batin gitu ya. Ya, karena memang ada tingkat stresnya tadi yang tinggi itu, sehingga orang berusaha ingin menurunkan stresnya dengan cara refreshing kan, gitu, refreshing. Nah, padahal ya sebenarnya kalau menguasai
mental yang baik, atau seseorang yang punya kesehatan mental yang lebih baik, lebih canggih ya mentalnya gitu, itu bisa melakukan olah sendiri tanpa harus melalui refreshing. Refreshing itu artinya bukan menjadi kebutuhan, melainkan menjadi sebuah alternatif saja gitu. Yang artinya tidak harus setiap rutin refreshing, itu tidak harus begitu. Berarti Gus, kalau kita lihat setiap hari Minggu pagi itu jalan raya Mojosari Patet itu kan full kendaraan. Berarti bisa kita simpulkan mungkin masyarakat kita bisa dikatakan kesehatan mentalnya mungkin kurang menurun atau abai terhadap kesehatan mental tersebut. Itu bagaimana Mas Dol? Untuk cara memelihara atau kiat-kiat yang sederhana lah, untuk kita bisa mengenali kesehatan mental kita dan bagaimana cara menanggulangi apabila kita rasa mental kita agak ya, ketika seumpama dilakukan sebuah rutinitas atau pekerjaannya agak keras, berat gitu. Kalau udah mulai nih kerasa kita ini lagi apa ini yang overhead nih. Langkah-langkah apa nih yang kita, langkah awal apa yang kita bisa lakukan secara sederhana? Itu tergantung dari tingkat ini juga ya, tingkat apa ya, tergantung dari seberapa masuknya di mana ya, di tingkat kesadarannya seseorang ya. Tiap orang beda-beda memang. Kalau seseorang belum meletakkan mental sebagai suatu hal yang penting, ya maka memang akan selalu solusinya melalui cara refreshing itu. Tetapi ketika seorang sudah mulai ada kesadaran bahwa mental itu adalah sesuatu yang penting, maka sedikit banyak pasti sudah mulai mengembangkan ini kan, sudah mulai belajar untuk membangun jiwanya. Nah, pada saat seperti itu memang tidak menutup kemungkinan masih merasakan stres, masih merasakan tekanan gitu. Nah, tapi bagi yang sudah ada kesadaran akan mentalnya, paling hanya butuh waktu ya sejenak aja, istilahnya itu retreat ya, melepaskan dari kesibukannya itu, misalkan entah pergi kemana sebentar, ngopi atau mana, sholat dulu ke masjid atau apa lah, cukup seperti itu. Habis itu balik lagi, sudah habis merenung siap, atau mungkin bermeditasi sejenak, atau mungkin melepas lelah sejenak sambil pernafasan sedikit gitu. Nah, ya hanya butuh waktu sekitar 15 menit, paling lama setengah jam gitu, udah balik lagi, udah siap fresh lagi melakukan pekerjaannya lagi gitu. Tapi itu juga tergantung sudah sampai sejauh mana seseorang itu menyadari bahwa dia butuh untuk melakukan healingnya tadi itu gitu. Healing yang paling dasar kan memang refreshing tadi ya, berrekreasi ya, seperti itu, dan itu butuh waktu seharian ya. Nah, seperti itu. Dan uang yang banyak. Dan mungkin harus ke tempat-tempat yang dianggapnya menarik seperti itu kan. Sedangkan healing untuk yang lebih lanjut kan bisa dalam waktu yang lebih singkat. Atau mungkin hanya ditinggal potong rambut, kadang-kadang cuma seperti itu, hanya tinggal ngopi, janjian ketemu sama temen, ya gitu, sejam 2 jam, balik lagi udah semangat gitu. Itu juga bisa untuk praktisnya seperti itu. Tapi memang berhubungan dari kejiwaan itu sendiri. Kejiwaannya sendiri. Nah, kalau sudah semakin ahli dalam melatih olah jiwanya, sudah bisa langsung misalkan transcendent ya. Ya saat menghadapi permasalahan, dia akan langsung transcendent. Langsung saat itu apa nih yang harus dilakukan nih? Nah, tinggal mengikuti aja. Oh, oke, sekarang yang harus kulakukan begini. Dan langsung siap. Hitungannya mungkin hanya menit ya. Oh, gitu ya. Seperti meditasi juga gitu ya. Iya. Singkat itu ya. Iya, tapi bisa tetap sambil ini, kalau sudah transcendent kan bisa tetap sambil beraktivitas. Hanya ditinggal bikin kopi sebentar gitu aja, sambil nggak nyampe 5 menit kan itu. Tapi sambil merenung kan biasanya terus sambil ini kan, nah, sambil healing, kita sambil terus transcendent, menghubungkan diri. Nah, habis itu
Ya kita minum kopi, tapi itu sudah oke. Jadi kita langsung bisa menata hati, menata jiwa kita, kesiapan mental kita, keberanian kita, konsentrasi kita pulihkan lagi hanya dalam waktu kurang dari 5 menit. Itu kalau sudah biasa melatih mentalnya, kan gitu. Nah, makanya kembali lagi tergantung pada tiap-tiap orangnya, beda-beda, kan gitu. Ya sebaiknya begitu, kalau ingin hidup yang bisa benar-benar selalu produktif dan terus berkembang berkualitas. Berarti bukan sebaiknya sih, Master. Sewajibnya begitu. Dan sebenarnya tuntunan jalan hidup itu, tuntunan agama itu aslinya kan juga mengarahkan untuk begitu sebenarnya, gitu. Makanya ada sholat 5 waktu. Nah, untuk sejenak, sejenak. Makanya ketika kadang teman-teman itu ketika belum sholat mus-kumus, sholat pas sholat, wah kok percaya banget ya mukanya. nah, Entah antara memang kebasaan itu ataupun jiwaannya yang lagi yang tadinya sumpah akhirnya lebih rileks lagi, akhirnya kan kurang bersinarnya tuh kelihatan. nah seperti itu. Minimal kan gelombang otaknya turun. Nah, gitu. Lebih rileks. Nah, otomatis ya kalau ketegangan turun, otomatis kan juga seorang lebih tenang, lebih rileks gitu. Ya otot-otot juga berubah kan, gitu ya. Otot-otot di wajah juga pasti berubah. Raut muka itu, kemudian juga postur kita itu kan juga berbeda gitu antara kondisi sedang lelah dengan ketika sudah lebih segar, itu kan seperti itu. Dan lebih lanjut dalam hal mentalnya, mungkin yang tadinya sudah stres, stresnya agak tinggi, sudah akhirnya bisa menurun. Nah, lebih bisa berkonsentrasi lagi. Yang awalnya sudah mulai agak terpantik emosi, sudah bisa mengendalikan lagi, kan seperti itu. Nah, akhirnya kan lebih produktif tadi kan, gitu. Berarti transenden itu lebih ke sikap kita dalam menerima atau menangani emosi atau keadaan tertentu, Mas ya. Karena kehidupan kita juga dinamis. Kadang kita mengalami rasa marah ketika menghadapi masalah, dan itu juga kadang setiap hari itu datang dan pergi. Jadi untuk transenden itu berarti cara kita untuk mengelola apa ya, seperti perasaan kita lah, atau gimana? Kalau transcendennya sendiri sebenarnya bukan ke situ sih ya fokusnya ya. Kalau itu nanti lebih pada pengendalian diri itu. Gitu. Pengendalian diri tidak harus dengan transcendent, gitu. Ya dengan latihan-latihan mental yang lain bisa. Tapi transcendent bisa menjadi salah satu cara pengendalian diri yang baik, gitu. Karena transcendent itu kan kita intinya melebur ke pangkal ya, ke pangkal kemenjadian kita, ke sumber keberadaan kita, gitu. Nah, ketika kita sudah berada di situ, semua jiwa kita yang kecil, yang sempit itu kan menjadi meluas semua karena kita sedang melebur dengan keterbatasan. Nah, otomatis dari situ yang awalnya kita memandang masalah itu besar sekali menjadi masalah itu yang malah yang terbatas, gitu. Seperti itu. Nah, dengan sendirinya muncul akhirnya kan keberanian kita, kebijakan kita muncul sendiri. Yang awalnya panik jadi nggak perlu panik, lah kan gitu kan. Yang awalnya harus emosi jadi padahal transenden sendiri nggak ada niatan untuk mengendalikan diri, tapi menjadi terkendali karena kita transenden, gitu. Bisa mungkin kita berusaha berikhtiar bertawakalnya itu. Berserah, nah, disebut berserah itu kan betul-betul kita menyerahkan semua diri kita, hidup mati kita, upaya kita
Biasanya pembahasan dosen itu di SQ, Mas ya, spiritual counseling. Nah, kalau di kategori itu masuknya SQ biasanya, spiritual kan soalnya. Menarik ketika ngomong kesehatan mental, ya sekarang mungkin kita atau kita semua lah ya, lintas generasi lah. Kita itu yang saya baca dan saya amati ketika kita dikendalikan oleh sosial media, Mas. Oh ya. Jadi seolah-olah standarisasi kehidupan seperti sosial media. Enak ya jadi A, enak jadi B. Jadi seolah-olah kenyataan akhirnya kayak enggak ini yang tak lihat di sosial media ini kayak seperti ini, kehidupan seperti ini, harusnya seperti itu tuh. Padahal yang jelasnya kan harusnya yang ini, yang memang harus adanya ujian mungkin, adanya memang ya intinya yang harus pembelajaran untuk kita. Ya. Sosial media ini kan seolah-olah ya kayak yang enaknya aja gitu. Ya. Nah kita belum bisa untuk memfilter dari yang mana konten, mana yang realita gitu. Nah itulah perlunya untuk kita juga semakin mengembangkan kesadaran kita kan. Mau nggak mau kita ya memang saat ini hidup dalam dunia yang lebih luas kan, yaitu dunia ini, dunia realita kita ini, dan ditambah realita kita itu meluas dengan adanya dunia maya itu kan. Nah dunia mayanya menjadi ditambah sosial media, ya, konten-konten macam-macam itu gitu. Artinya ya kesiapan kita untuk melihat, mengamati dan mencerna dimensi-dimensi yang lebih luas itu juga harus kita siapkan. Artinya mental kita harus kita perluas juga. Jika tidak, maka kita akan terbawa pada ya sajian itu, tergantung frekuensinya mana yang lebih memapari kita, yaitu yang kita sedikit banyak pasti terbawa. Dengan olah kesadaran aja juga tidak menutup kemungkinan masih juga sedikit banyak terbawa kok. Apalagi yang tidak sama sekali. Artinya kan dengan polos, dengan kurangnya pengalaman, kurangnya olah batin kita akan terombang-ambing mengikuti algoritma yang sedang dipaparkan ke kita kan, seperti itu. Ya, tapi ya kita nggak boleh juga menganggap itu sebagai sesuatu yang murni negatif gitu, ya enggak juga, karena di situ juga banyak hal positifnya dengan adanya dunia lebih luas, informasi yang sangat masif ini. Artinya kita kalau kita mau mengembangkan mental kita, mental pembelajar kita, mental kesadaran kita bisa mendapati berbagai informasi, berbagai ide-ide, bahkan berbagai nasihat untuk diri kita sendiri juga bisa dengan sangat cepat juga, melebihi kecepatan kalau harus datang ke tempat kajian, ke tempat-tempat itu seperti itu, gitu. Jadi kita nggak boleh juga menganggap itu semata-mata negatif gitu. Nah, karena kalau kita memandang seperti itu, kita juga terjebak juga dalam sebuah kekakuan mental. Nah, padahal bagian dari tadi itu yang disebut mental adversitas itu bukan hanya, jadi meliputi 3 ya, ada kemampuan juangnya tadi, nah, kemudian ketahanannya, seberapa tahan menghadapi tekanan, gempuran dan sebagainya. Yang ketiga, seberapa bisa fleksibel, seberapa mampu beradaptasi untuk menyesuaikan pada keadaan yang berubah. Kan gitu. Nah, seringkali orang malah gagal dalam yang ketiga ini, dalam fleksibilitasnya. Makanya sampai ada quote yang menjadi pemenang bukan yang paling cerdas, bukan yang paling kuat, nah, bukan yang paling kerja keras, nah, tetapi yang paling mudah beradaptasi. Nah, begitu. Artinya dia fleksibel, bisa menerima semua keadaan apapun, berubahnya seperti apapun, oke, siap, selalu siap, gitu. Yang namanya keadaan memang berubah terus kan, gitu. Tinggal kita seberapa siap untuk selalu
menyikapinya dengan penuh pembelajaran dan penuh strategi. Nah, seperti itu. Itulah pemenang yang sesungguhnya gitu. Nah, ini mental lagi gitu. Jadi semua kuncinya balik-balik semua ke mental. Di mental itu bisa dikatakan tanggung jawab pribadi masing-masing, Mas Tera, ya. Ya iyalah. Iya. Karena kita tidak bisa mengandalkan orang lain untuk menjaga kesehatan mental kita juga. Gitu. Wong mental itu software kita kok. Masa softwarenya HP-nya sampean saya kendalikan, namanya kebajak sampean malah. Gitu. Softwarenya. Itu namanya doktrin. Gitu. Terbacak kan kalau sampai operating sistemnya HP-nya sampean saya kendalikan ya, saya bertanggung jawab ya, berarti dalam kendali saya berarti kan gitu. Jadi ketika sosial media sudah berperan aktif, para generasi ini nggak bisa untuk memfilter sajian sosial media, otomatis kita sangat amat mudah untuk kendalikan. Betul. Kembali lagi dibaca. Betul, mudah sekali dibajak. Bisa menggigirkan opini entah A atau B yang B dari C. Betul sekali. Dan itu sekarang ini zamannya, kita hidup di zaman itu. Maka solusinya gimana? Mau nggak mau kita harus mengubah platform pendidikan kita. Pendidikan bukan hanya SD SMP, tapi platform pendidikan yang mulai dari keluarga, bahkan culture kita. Kita harus mengubah dengan menyadari bahwa mendidik anak itu tidak boleh mengedepankan doktrin atau dogma. Melainkan kita harus menumbuhkan kesadarannya, menumbuhkan kemampuan dia dalam berpikir, dalam menganalisa keadaan, dalam belajar, seperti itu. Oh, kenapa dari itu ya? Harus dari situ. Bukannya otoriter doktrin harus begitu ya. Doktrin secanggih apapun, kalau masih sifatnya doktrin, akan terlibas oleh fenomena keadaan yang sekarang ini, gitu. Oleh fenomena informasi bebas dan banyak adu persepsi, adu ya itu kan apa, adu sudut pandang dan sebagainya seperti itu. Jadi mau nggak mau yang harus kita ubah adalah pola pendidikan kita yang harus benar-benar mencerdaskan kehidupan bangsa. Dimulai dari keluarga. Itu dimulai dari keluarga tentunya. Jadi anak-anak mulai diajari gitu kan, diajari secara bertumbuh dengan diajari dengan cara menumbuhkan dibandingkan dengan cara mencekoki kan beda kan, gitu. Nah ini yang harus diubah, artinya ya parenting juga cukup penting di sini, gitu. Usianya dari awal ketika anak usia bisa mungkin belum bisa berpikir pun mungkin biarinlah gitu ya. Biar dia jatuh ya silakan jatuh. Kalau kayak gitu sakit loh kalau jatuh. Biar dia bisa beranalisa sendiri. Biar tumbuh berbasis experience juga, ya.